selain ini bakal jadi next growth engine-nya di Fore, donat ini salah satu kategori yang pertumbuhannya untuk beberapa tahun ke depan itu cukup tinggi. Next berarti ini akan jadi new engine growth ya untuk Fore ya? Untuk ke depannya, beberapa tahun ke depan. Belakangan juga ternyata masuk ke Fore Donat nih. Betul. Nah itu ada ceritanya? Yes. Ada. Jadi kita ada dua alasan mainly kalau kenapa kita masuk ke Fore Donat. Satu, selain ini bakal jadi next growth engine-nya di Fore, kita berdasarkan risetnya dulu. Jadi di risetnya ini, internal riset yang kita lakukan, donat ini salah satu kategori yang pertumbuhannya untuk beberapa tahun ke depan itu cukup tinggi. Gitu. Terus yang kedua itu internal capabilities-nya kita. Jadi di internal timnya kita itu lumayan banyak experience di bidang donat gitu. Terus kita juga ada chef internalnya kita segala macam, punya pengalamannya lumayan banyak di bagian situ. So kita ngelihat ada opportunity di market, tapi dan didukung juga dengan kita punya internal capability nih. Akhirnya kita luncurin lah Fore Donat kemarin gitu. Sekarang kita udah punya 2 store-nya. Yang di Karawaci sama kan? di Panglima Polim. Next berarti ini akan jadi new engine growth ya untuk Fore ya? Untuk ke depannya, beberapa tahun ke depan. Menarik juga ya donat ya? Donat. Donatnya kita juga udah pernah nyoba belum donatnya? Karena donatnya kita sedikit berbeda ya dibanding yang lain. Kita misalnya ingredient utamanya kita pakainya labu. Itu kita source lokal semua dari petani-petani di sini. Labu ya? Labu. Terus variannya pun kita lumayan bisa beda dibanding yang lain. Selain varian yang manis, kita juga ada keluarin nih lokal banget. Contohnya yang savory itu ayam pop. Jadi donat rasa ayam pop? Iya beneran, rasa ayam pop. Terus ada saus ayam popnya juga. Terus kita juga ada ayam kaleo gitu. Ada berbagai macamnya. Nah tadi kan udah hampir 300 ya outletnya Fore ya? Kopi, ya. Tahun depan berapa rencana? Masih sama, pertumbuhannya kita kan setiap tahun kita coba targetnya sekitar 60-70-an kurang lebih gitu. 60-70 outlet? 70-an outlet ya. Apa sih yang kalau saya memutuskan nih mau buka outlet baru, apa yang jadi basis pertimbangan? Faktor-faktornya ya. Iya, kita ada beberapa kriteria. Misalnya kayak density satu areanya, terus traffic, terus income-nya juga, terus for sure itu ada beberapa yang kita lihat misalnya ada fasilitas umumnya, ada apa aja tuh di situ, ada rumah sakit, ada sekolah, itu ngaruh gitu. Jadi ada beberapa metrik yang kita pakai untuk menentukan satu area itu visible atau enggak untuk kita buka gitu. Kalaupun visible mau berapa banyak bukannya di daerah situ gitu. Jadi ada visibility study yang kita lakukan untuk membuka outlet. Ada nggak kekhawatiran ini industri ini sustain nggak sih sebetulnya gitu kalau kita bicara prospek ke depan gitu? Iya. Kan ada kan dulu ada brand minuman tertentu, wah rame banget ya awal-awal, sekarang udah sepi. Nah kalau Fore melihat ini kira-kira apa? Sustain nggak industri ini? Kita optimis industri kopi itu sendiri bakal selalu ada di Indonesia, terutama karena kopi itu udah lama sebenarnya di Indonesia tuh udah ada, cuman bentuknya beda aja. Kalau dulu misalnya 30 tahun, 40 tahun yang lalu, yang paling terkenal misalnya kopinya kopi tubruk gitu kan. Tapi makin kesini variasinya dirubah, tapi masih kopi gitu kan. Cuman ada misalnya aren latte, ada butterscotch sisat latte-nya Fore, pandan latte, segala macam. Jadi kopi itu sendiri bakal tetap ada di kedepannya. Apakah trennya akan berubah? Bisa jadi. Misalnya sekarang masih yang tadi nih, yang aren latte, butterscotch segala macam, mungkin beberapa tahun ke depan bisa berubah, tapi kopinya bakal tetap stabil, masih ada gitu. Jadi tren mungkin variasinya yang berbeda. Betul. Cuma kopinya akan terus ada. Betul. Jadi produk akan terus berubah dong. Betul, that's why kita tadi per 3 bulan sekali itu kita ada punya seasonal, karena kita harus keluarin produk-produk yang memang disukain market biar stay relevant di situ. Itu riset juga? Yes, kita ada risetnya lumayan panjang, itu ada FGD, macam-macam, sampai angkanya sudah sesuai yang kita mau, baru kita akan rilis ke publik. Gitu. Jeli juga. Kalau tiap kota kopinya sama nggak? Variannya? Sama. Oh, tetap sama ya? Sama. Artinya orang minum kopi di Jakarta ternyata juga disukai di Makassar, variannya sama? Sama, di Bali semua sama, Palembang, Pekanbaru sama, Padang sama. Mas, kalau kita bicara ke depan nih, Fore gitu, masih bisa nggak kira-kira dengan laju pertumbuhan seperti sekarang gitu untuk
tahun-tahun ke depan? Oh ya, kita optimis masih bisa. Kita kan beberapa tahun ke depan juga masih akan ekspansi terus ya. Untuk number of store-nya Gerai gitu. Untuk produk itu sendiri juga kita selalu inovasi gitu. Terus untuk makanannya yang terbaru, ini kan tadi kan di Fore Donat juga. Sekarang masih jumlahnya masih sedikit, tahun depan akan kita lebih banyakin lagi. Jadi ya masih terus ekspansi kalau kita. Masih bisa dengan laju pertumbuhan 40-60% seperti sekarang? Kira-kira? Kita masih optimis, masih bisa. Optimis, masih bisa. Ya. Kalau ekspansi luar negeri? Kita ada ekspansi di Singapura, walaupun memang jumlahnya tidak sebanyak di Indonesia gitu. Kita masih fokusnya di Indonesia. Banyakin di Indonesia dulu. Market di sini masih besar ya? Masih lumayan besar di Indonesia, terus kita punya jumlah store itu relatif lebih sedikit dibandingkan beberapa kompetitor yang lain. Jadi kita masih melihat di sini, di mana juga masih ada untuk positioningnya Fore. Jadi kita mau expand lebih lanjut, karena Fore itu positioningnya kita di tengah-tengah mas. Jadi kita di premium affordable gitu. Nah istilahnya premium affordable. Itu istilah internalnya kita sebutnya premium affordable. Jadi di sini itu masih kelihatan, masih ada nih untuk demand-nya gitu. Jadi kita nggak yang paling murah, tapi kita juga harganya tidak yang paling tinggi. Cuman kita mengusahakan dengan sangat untuk service yang terbaik dan kualitas yang terbaik di Fore Coffee. Tapi segmennya itu tadi ya premium affordable. Iya. Oh, jadi nggak akan main tuh kopi yang di jalan pakai sepeda listrik itu nggak main ya? Nggak, gitu ya? Fore belum di situ. Dan nggak akan? Nggak. Ya. Satu, pembukaan Gerai akan jadi strategi. Yang kedua, lini bisnis Fore Donat. Ya. Yang lainnya apa lagi? Yang mungkin bisa jadi new engine growth ke depan? Sekarang masih 2 itu dulu. Karena di Fore Donat juga baru banget nih. Kita baru 2 bulan, 3 bulan terakhir gitu ya. Itu juga jumlahnya masih sedikit. Tahun depan kita bakal besarin. Jadi tahun depan untuk yang di Fore Donatnya itu nanti kita udah masuk di beberapa kota. Kalau sekarang kan masih Jakarta nih gitu. Nanti di kuartal-kuartal ke depan kita akan mulai masuk ke beberapa kota besar di Indonesia. Fore Donat atau Fore kopinya nanti yang akan lebih agresif? Oh, kalau jumlah store pasti lebih banyak masih di Fore Kopi gitu. Cuman relatif percentage pertumbuhannya Fore Donat gitu. Karena Fore Donat kan sekarang startnya ibaratnya cuma 2 nih gitu kan. Tahun depan kalau udah nambah 5 aja kan udah lebih banyak tuh persentase nambahnya gitu. Iya. Secara proporsi tapi tetap akan kopi kan? Masih kopi. Masih kopi. Kopi pasti masih paling dominan. Kopi akan tetap dominan ya? Yes. Kalau kita lihat Mas, sampai kemarin itu September kan 1 triliun ya pendapatan bersih gitu. Terus kemudian EBITDA juga 62%, 200 miliar. Ya. Kemudian laba pertumbuhannya kemarin juga 40% ya kalau nggak salah ya. Ya. Kalau kita bicara pendapatan EBITDA, marginnya sebetulnya nggak tinggi-tinggi amat ya meskipun minum aja. Karena itu kan kita kan lagi ekspansi nih mas. Ekspansi ini kan kalau makin ekspansi makin banyak, depresiasinya juga semakin tinggi gitu. Jadi tersitu. Cuman margin kita healthy, dari bisa dilihat di gross profit segala macam itu kita lumayan masih healthy banget gitu.